Ya, tentu kita masih akan melanjutkan perbincangan soal rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Sudah bergabung juga, bertambah di sini narasumber saya ada Mas Billy David. Apa kabar, Mas? Loyalis Baik, Anies sudah hadir bersama malam, kita. terima kasih. Ya, Sudah Bang Billy, mungkin langsung saja nih pengen tanya. Ini sudah tahu belum sih soal keinginan ataupun rencana Pak Anies Baswedan ingin bertemu Pak Prabowo? Tentu ya, apalagi kemarin ketika sudah ramai dibahas, dan tentu sebelum-sebelum itu juga dari bahasa-bahasa yang disampaikan kan sebenarnya sudah tersirat. Dengan tidak menutup pintu bagi siapapun, membuka komunikasi dengan partai manapun, dengan tokoh partai politik manapun, sebenarnya juga sudah mengindikasikan bahwa akan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Dan tentu kalau kita ingat, sebenarnya kan Pak Anies dengan Pak Prabowo ini punya sejarah rekam jejak hubungan baik. Terutama kalau konteksnya kita bicara di Jakarta, 2017 yang lalu juga kita lihat bagaimana dukungan totalitas Pak Prabowo ke Pak Anies, meskipun itu kalau kita bisa istilahkan di masa-masa akhir ya, baru keluar nama Anies Baswedan waktu itu. Karena waktu itu historinya Gerindra masih menyodorkan Pak Sandiaga Uno, tapi akhirnya juga Pak Sandiaga Uno berbesar hati mau berdampingan dengan Pak Anies. Dan selama periode kepemimpinan Pak Anies di DKI juga saya rasa lebih dari puluhan kali mungkin bertemu beliau berdua. Dan hubungan baik itu terjalin juga. Mungkin rivalitasnya baru akhir-akhir ini ya Mbak ya, waktu Pilpres ini. Apalagi ya kalau kita ingat gimana momentum waktu debat waktu itu. Tapi ketika proses MK selesai, dan itu kalau kita ingat apa yang disampaikan Pak Anies, juga menyatakan bahwa satu, Pak Prabowo merupakan seorang patriot. Kemudian Pak Prabowo itu seorang negarawan. Jadi sebenarnya di luar kontestasi yang mengharuskan keduanya menjadi rival, sebagai seorang negarawan keduanya berhubungan sangat baik. Dan kami percaya juga di luar panggung-panggung politik mungkin ya, secara personal juga hubungan baik itu mungkin dibangun dengan banyak orang, terutama dengan Pak Prabowo Subianto dan juga tokoh-tokoh di dalam Partai Gerindra. Artinya loyalis Anies ini mendukung penuh langkah Pak Anies Baswedan untuk maju kembali dalam Pilgub Jakarta, begitu Bang Billy? Kita hanya menegaskan apa yang beliau sampaikan. Kita ingat ketika selepas sholat Jumat di Pondok Indah hari Jumat pekan lalu disampaikan bahwa beliau sudah menyatakan sikap untuk siap maju. Dan kemudian konkretnya sudah diikuti dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Dan tentu jika dua hal ini yang kita anggap sebagai pintu masuknya sudah terbuka, ya mau tidak mau kami pun juga pasti akan berjuang bersama-sama. Artinya kalau sudah siap penuh, ini rencana pertemuan atau keinginan bertemu Pak Prabowo ini untuk mendapatkan dukungan, mencari support system, begitu Bang Billy? Ya tentu yang pertama semangatnya pasti silaturahmi, tetap menjaga hubungan harmonis baiknya, apalagi juga ketika nanti Pak Prabowo sudah memimpin, tentu kan juga perlu kolaborasi yang baik. Bukan hanya yang kemarin mungkin stigmanya Jakarta dianggap sebagai kontradiksinya pemerintah pusat, dan saya rasa di ke depan tidak perlu lagi ada stigma seperti itu, dan harapannya pemerintah pusat apalagi di Jakarta dan provinsi lain bisa berkolaborasi bersama-sama bekerja. Bang Habib, semangatnya silaturahmi, kolaborasi, niatnya sudah mulai jelas nih disampaikan, pengen ketemu Pak Prabowo untuk apa. Mas Agung tadi juga bilang, nih kalau Gerindra kayaknya mencari sosok, tapi kalau Pak Anies juga butuh mesin politik, gimana Bang Habib? Ya, ini dia yang saya sampaikan sejak awal, ya kan benar dikonfirmasi oleh Mas Billy, ya, bahwa ini kan kita bicara soal bangsa, ya. Jadi kedua belah pihak saya pikir sudah nggak ada baper-baperan, sudah move on juga dari tahapan sejarah Pilpres kemarin. Kita ada di babak baru, ya, di mana memang di negara demokrasi ini kan semua orang harus mau menjalin hubungan baik dengan pihak yang lain, ya, karena tujuan besar kita kan sama saja, sama merah putihnya, sama satu frekuensi, ingin mensejahterakan rakyat. Ya kalau kontestasi sudah selesai, ya kembali ke tujuan masing-masing kan, kita pengen negara ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera, kurang lebih begitu. Sehingga kadang-kadang kita ini seolah-olah capek juga ya, kok ada pihak-pihak yang seolah memaknai tokoh A tidak mungkin bertemu tokoh B, partai A tidak mungkin ketemu partai B. Padahal kita sama-sama menyaksikan
setidaknya dalam di era reformasi ini bukan hanya Gerindra sebetulnya partai politik yang menegaskan tidak ada lawan politik, ya, tidak ada kekuatan manapun yang kami antikan. Saya rasa semua coba kami dengan PDI Perjuangan dahulu dikatakan tidak akan pernah ketemu. Ternyata di 2009 bertemu. Kami dengan misalnya PKS sebelum koalisi juga dikatakan jauh dalam konteks ideologi. Ternyata bisa bertemu. Ya. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dikatakan tidak bisa bertemu. Ternyata bertemu dalam konteks politik. Ya. Begitu juga misalnya sekarang misalnya Pak Anies ingin membangun komunikasi bahkan ingin bertemu, ya. Saya pikir itu bukan sesuatu hal yang sulit terlaksana. Ya. Di luar masing-masing punya jadwal kesibukan, ya. Tapi secara substansi menurut saya tidak akan sulit terrealisasi yang hal seperti itu. Gitu. Tapi artinya dari Pak Prabowo sudah memberi lampu hijau, ya boleh-boleh saja kalau mau ketemu. Pak Prabowo selalu memberi lampu hijau kepada siapapun tokoh bangsa yang ingin menjalin komunikasi dengan beliau. Oke, baik Mas Agung. Ini kalau kita lihat hubungan romantisme antara Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto dalam hal politik nih ya, mulai dari dulu pemilihan Gubernur Jakarta, kemudian dalam kontestasi Pilpres yang sempat memanas, dia sempat mesra, kemudian renggang, kemudian ini nampaknya ingin mesra lagi. Itu gimana kalau kita membaca ke depannya nih langkahnya kan agendanya yang terdekat Pilgub Jakarta. Kita akan melihat siklus yang mana nih? Kalau di segmen 1 tadi saya pakai pepatah pucuk dicinta ulang pun tiba. Kalau ini setitik nila rusak susu sebelanga gitu. Jadi ibarat kata hubungan bagus sebelum 2024. Tapi gara-gara 2004 agak-agak. Nah, jadi ketika ada arahan untuk komunikasi itu bagus. Apalagi kalau terjadi. Ini pesan positif bagi publik bahwa kedua tokoh bangsa ini bisa bertemu, bisa ngobrol lagi, bisa guyup seperti itu. Tapi ada juga nalar politik yang bekerja di balik itu. Kenapa? Karena siapapun yang akan menjadi gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ, ini adalah calon presiden 2024. Oke. Karena apa? 2029, sorry. Karena di 2014 sudah ada Jokowi jadi presiden, kemudian Anies kemudian di 2024 megang tiket capres, artinya siapapun yang menjadi gubernur DKJ Jakarta itu minimal memegang tiket pencapresan 2029. Jakarta masih punya begitu penting ya perannya ya. Center of gravity, epicentrum ekonomi sosial politik mungkin sampai 1 dekade ke depan karena IKN-nya kan belum jadi gitu. Jadi maksud saya di sini apakah Pak Prabowo berkenan membesarkan anak macan namanya Anies Baswedan ketika nanti memberikan tiket ya 2024 sebagai gubernur DKJ seperti itu, karena itu nggak gampang ya. Tapi kalau memang ada komitmen bahwa di 2029 misalkan Mas Anies Sami Nawa Atona dengan Pak Prabowo misalkan lain hal kan gitu. Jadi saya kira panggung ini yang akan diutak-atik ya supaya apa? Supaya titik temu itu tercapai. Artinya bukan sekedar Mas Anies butuh kendaraan, Pak Prabowo butuh figur, tapi what next? Karena ya Prabowo dan Partai Gerindranya kan memang hari ini sebagai presiden terpilih pemenang seperti itu, dan itu harus dari sekarang dikomunikasikan. Oke, Bang Habib sudah katakan sudah sabar. Gimana Bang Habib? Ya, politik kita begitu dinamis. Ya. Ini ibarat makan, kita belum makan siang, boro-boro mikirin menu makan malam. Pak Prabowo belum dilantik loh ini, ya kan? Kok sudah mikirin? Tapi kan udah pasti dilantik Bang Habib. Artinya tinggal dilantik begitu aja. Ya. Sudah kita persiapkan baik-baik pun 1-2 tahun bisa berubah kok, namanya kontestasi namanya peta politik gitu loh. Jadi kurang relevan juga menurut saya siapapun aktor politik, siapapun partai politik saat ini membuat kalkulasi politik hingga 5 tahun ke depan hampir nggak pernah ada yang akurat gitu. Politik kita nggak pernah ada loh. Coba kita bikin perencanaan jangka 5 tahun ke depan itu hampir nggak ada yang sama Pak. Jadi jangka pendek dulu. Iya, bukan perencanaan jangka pendek. Ngapain kita buang energi mengantisipasi sesuatu yang masih sangat-sangat sumir, ya, masih sangat-sangat abstrak, ya. Sehingga justru kita di saat yang sama kita mengesampingkan satu kesempatan ya membangun komunikasi yang baik. Itu tadi kata teman-teman ya kan, mempererat persatuan di antara sesama tokoh-tokoh ini. Ya, itu menurut saya juga penting ya. Kalau toh mau kontestasi lagi,
nggak bisa dicegah juga kok. Misalnya taruhlah Mas Anies tidak bisa nyagup ya kan ya. Tapi kalau dukungan masyarakat kuat dari segi usia, beliau juga masih bisa running 5 tahun 10 tahun yang akan datang ya kan. Dan banyak hal bisa dijadikan legitimasi. Oh, Mas Anies dizolimi karena nggak bisa maju, justru malah makin memperkuat kalau kayak begitu. Jadi kan susah kita kalau buang-buang energi membahas sesuatu yang masih sangat abstrak tersebut. Oke, baik. Apakah memang untuk agenda 5 tahun ke depan atau sebenarnya jangka menengah aja, nanti dijawab dari Bang Billy ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.